Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Oke guys, ada Saweria dari Bang Dan. Katanya biar tambah semangat. Makasih banyak ya. Bang Dan juga sering banget udah support Mimin lewat Saweria. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya untuk sekeluarga ya. Amin. Yuk langsung saja kita ke video terbaru. Duandong River berdiri di depan koridor. Jumlah mereka yang telah mencapai titik kemacetan pertama telah memasuki tahap pertumbuhan eksplosif dalam sekejap mata. Jumlahnya telah melampaui 100 dan masih terus melonjak. Melihat yang lain melewati titik kemacetan pertama satu demi satu, Lo Feng sama sekali tidak terganggu. Dia terus mengikuti metodenya sendiri untuk mempelajari permainan Kaisar Badak di waktu senggangnya. Waktu berlalu. Pada tahun ke-3900 sejak Lo Feng menerima warisan, jumlah bentuk kehidupan yang berhasil melewati kemacetan pertama tumbuh paling cepat. Setelah itu, lajunya perlahan melambat. Pada awal tahun ke-5200, tidak ada satupun makhluk yang mampu melewati kemacetan pertama. Apakah ini batas terakhir kalian? Duandong River menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, hanya 298 dari kalian yang berhasil menembus kemacetan pertama. Lo Feng yang diselimuti oleh istana yang memancarkan sinar cahaya merah dan emas membuka matanya dan mengangguk dengan hati-hati. Untuk permainan Kaisar Badak, itu tidak berarti bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan untuk memecahkan kode, semakin banyak tahapan yang akan dipecahkan. Banyak undying yang hadir di koridor memiliki potensi terbatas. Beberapa kesatria mungkin tidak akan pernah bisa mencapai terobosan dalam seluruh hidup mereka. Mereka yang hanya ingin melewati kemacetan pertama pasti merasa itu adalah tugas yang sangat sulit. Pada saat itu, dari 298 makhluk yang telah melewati kemacetan pertama, 7 Trugat semuanya telah memenuhi tantangan. Semua Universe Master telah mencapai kemacetan pertama, sementara beberapa undying dan segelintir kesatria telah memenuhi persyaratan. Tentu saja, Lo Feng adalah satu-satunya yang telah mencapai kemacetan kedua. Duandong River tiba-tiba melihat ke arah tertentu, lalu tersenyum sambil mengangguk. Kesatria darah biru dari Tanah Suci Kaisar Timur telah melewati kemacetan kedua. Sepertinya kali ini, orang-orang dengan harapan tertinggi untuk menerima warisan denyut nadi Duandong Riverku adalah kamu dan Bima Sakti manusia itu. Kamu harus berusaha sebaik mungkin, jangan bermalas-malasan. Kesatria darah biru mengangguk. Para Universe Master dari Tanah Suci Kaisar Timur semuanya sangat gembira dan bersemangat. Selama salah satu dari mereka, tidak peduli siapa, bisa mendapatkan warisan itu hampir sama dengan seluruh Tanah Suci yang memilikinya. Kesatria darah biru juga tersenyum pada makhluk-makhluk hebat di sekitarnya. Warisan ini akan menjadi kesempatan terbesar dalam hidupnya. Warisan ini akan mengubah takdirnya. Sebelumnya, ia selalu dianggap biasa di antara makhluk-makhluk agung yang tak terhitung jumlahnya di Tanah Suci Kaisar Timur. Ia hanya anggota kelompok calon Universe Master karena ada batasan jumlah Universe Master yang dapat ditampung oleh Tanah Suci Kaisar Timur. Ketika begitu banyak Universe Master hidup berdampingan di Tanah Suci yang sama, mereka yang termasuk dalam kelompok calon Universe Master tidak akan pernah dapat mencapai terobosan. Dari seorang kesatria menjadi Universe Master, jumlah kekuatan dewa yang dikonsumsi sangat mengkhawatirkan. Tanpa bekal dari asal, transisi ini tidak akan mungkin terjadi. Janji leluhur Kaisar Timur telah lama membakar hasrat kesatria darah biru. Gairah membara yang telah terpendam begitu lama sekarang kembali menyala. Ia merasa seolah-olah kembali ke masa mudanya. Kesatria biru tahu bahwa ini adalah keberuntungan terbesarnya, kesempatannya untuk hidup baru. Bahkan jika dia gagal,
selama dia bisa membuktikan potensinya, membuktikan betapa menjanjikannya potensinya, leluhur Kaisar Timur akan bersedia membalikan waktu dan ruang untuk membangkitkannya, melatihnya, dan membiarkannya berkultivasi lagi. Kesatria darah biru tampak acuh tak acuh di permukaan, tetapi di dalam hatinya, dia dalam keadaan gila. Agar perubahan seperti itu muncul di hadapannya, dia akan membakar seluruh hidupnya, semua kebijaksanaannya, semua potensinya akan meledak pada saat ini juga. Di antara pilar-pilar batu bergaris hitam, ini adalah tempat Lo Feng tinggal untuk mengasah tekadnya. Tubuh musanya selalu berada di sini, di tempat yang sama, lingkungan di sekitar bebas dari makhluk agung lainnya. Dan meskipun area tersebut memiliki 16 pilar batu bergaris hitam, hampir setiap makhluk agung akan berkumpul di sekitar pilar nomor 2. Di sana, mereka sering dapat mendengarkan ajaran Beichang Star Master. Raungan tak berujung terdengar. Dampak dari tekad itu seperti serangkaian gelombang pasang yang menekan tekad Lo Feng. Biasanya, saat mempelajari permainan Kaisar Badak dan teknik rahasia, tubuh musanya akan terbang ke sebuah batu raksasa di kejauhan, atau bahkan mundur ke daerah perbatasan batu raksasa. Dampak tekad paling kecil di sana yang akan membantu menghalangi pengaruh eksternal selama sesi pelatihan. Mengenai mengasah tekadnya, ia akan berusaha sekuat tenaga untuk memaksa dirinya mendekati batas maksimalnya. Di bawah ultimatum seperti itu, ia mengasah tekadnya. Ini akan memungkinkannya untuk sepenuhnya fokus, karena tidak mungkin ia dapat terganggu selama kultivasi jika ia mengalami batasan seperti itu. Aku ingin terobosan. Kekuatan tekad Lo Feng berkobar hebat, seperti guntur dan sambaran petir, seolah-olah dunia yang kacau balau telah berubah menjadi miliaran bintang di alam semesta dalam sekejap. Jiwa-jiwa yang hidup tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, tekad Lo Feng bersorak dan melompat kegirangan. Ia merasa sangat puas, seperti seekor ikan yang terbang keluar dari lautan luas, atau seekor burung yang terbang tinggi di langit yang tak terbatas. Tubuh Musa bergerak maju dengan kecepatan tinggi dan menyerang pilar-pilar batu bergaris hitam sambil terus memaksa dirinya untuk menantang batas barunya. Kecepatan waktu terus melonjak dengan pesat dan semakin cepat. Ketika Lo Feng merasakan kecepatan waktu telah mencapai 12.000 kali, ia mulai merasakan kerja kerasnya. Ia tahu saat itu bahwa ia sudah cukup dekat dengan batas maksimalnya. Ku dengar Master Bintang Beichi adalah yang terkuat dalam hal mengasah tekad, dan di tempat dia berada, kecepatan waktu sebenarnya lebih dari 130.000 kali lipat. Kekuatan tekadku bermetamorfosis. Dengan kekuatan tekad yang kuat dalam mengendalikan kesadaranku, kecepatan deduksi dan kemampuan mentalku akan meningkat pesat. Mempelajari permainan Kaisar Badak pasti akan jauh lebih cepat. Terobosan tekadku bagikan seekor naga yang terbang ke langit. Lo Feng sangat gembira. Setelah terobosan itu, Lo Feng mengalihkan seluruh fokus dan energinya untuk mempelajari permainan Kaisar Badak dan teknik rahasia. Ia memutuskan untuk beristirahat sejenak dari mengasah tekadnya untuk sementara waktu. Segala sesuatunya berjalan selaras demi kebaikannya. Ditambah lagi, kecepatan belajarnya terus meningkat. Di alam semesta virtual, pria berjubah putih atau guru origin terkejut saat menoleh ke arah Lo Feng yang tidak terlalu jauh darinya. Sudah berapa lama dia mempelajari permainan Kaisar Badak? Itu selama 3.000 tahun. Dia berhasil memecahkan kode 2.000 tahap pertama, tetapi tidak butuh 10.000 tahun atau bahkan 1.000 tahun lagi baginya untuk memecahkan kode 3.000 tahap pertama. Guru origin terkejut karena setiap rangkaian 1.000 permainan merupakan ambang batas baru. Tingkat kesulitannya akan melonjak dengan pesat. 2.000 tahap pertama membutuhkan waktu 3.000 tahun. Menurut perkiraan guru origin, jika Lo Feng dapat menyelesaikan mempelajari 3.000 tahap pertama dalam waktu 30.000 tahun, itu sudah akan menjadi pencapaian yang luar biasa dan dapat menunjukkan potensinya yang tak terbatas. Lo Feng berdiri di depan bayangan virtual akhir permainan
dan menyaksikan dalam diam. Di alam semesta miniatur kapak besar, tubuh lautan berusaha sekuat tenaga untuk belajar dan memecahkan kode. Karena pada saat itu, seluruh keberadaannya tampaknya memasuki puncak absolut. Mata Lofeng berbinar, lalu dia tersenyum. Setelah pemimpin Bima Sakti dan Darah Biru, orang berikutnya yang melewati kemacetan kedua secara tak terduga adalah Master Lagu Air. Seorang Universe Master yang tidak mencolok dari era reinkarnasi kedua telah berhasil mengejar kemajuan. Berbagai klan terkesiap kagum. Lofeng tersenyum saat berdiri di depan pilar kristal. Beberapa saat yang lalu, dia telah memecahkan kode akhir ke-3000 di dalam pilar kristal itu dengan sempurna. Saat dia berhasil memecahkan kode tahap itu, Lofeng mengangkat kepalanya untuk melihat jauh. Duandong River seharusnya muncul sebentar lagi. Suhu di sekitarnya turun drastis yang samar-samar menyebabkan jiwa semua orang merasakan sensasi dingin, mengirimkan getaran hebat ke seluruh makhluk agung yang hadir. Tanah di belakang Lofeng tiba-tiba terbelah dan pilar kristal lain muncul. Pada saat itu, Lofeng dikelilingi oleh 3 pilar kristal yang menjulang tinggi dan titik-titik cahaya cian yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyatu untuk membentuk istana lain yang menyelimutinya. Emas, merah, dan cian, istana 3 warna yang sangat mempesona. Pada saat itu, Lofeng bagikan seorang raja di antara pasukan yang beranggotakan hampir 10.000 makhluk besar di samudera semesta. Guru sejati ke-7 dari klan Mata Dewa langsung mengeluarkan raungan marah. Matanya dipenuhi kepanikan. Kesempatan untuk melampaui reinkarnasi adalah milik klan Mata Dewaku. Aku mengutukmu. Semua makhluk hebat di era reinkarnasi pertama putus asa. Mereka adalah mayoritas dari semua kandidat yang hadir, dan juga mereka yang sangat ingin menerima warisan karena kiamat mereka sudah dekat. Jika kesempatan warisan ini hilang, mereka mungkin akan terjerumus ke jalan menuju kehancuran. Namun takdir telah menjadikan mereka bahan olok-olokan. Pemandangan di hadapan mereka dengan jelas menunjukkan bahwa Lofeng telah melewati hambatan ketiga. Ada 4 hambatan, dan jika seseorang berhasil menembus hambatan keempat, warisan dapat segera diklaim. Tidak perlu ada persaingan lebih lanjut. Orang yang memperoleh warisan pada hambatan ketiga akan mengambil identitas sebagai kandidat inti. Dibandingkan dengannya, sisanya hanyalah kandidat pinggiran yang telah melewati hambatan pertama. Kemungkinan mereka akan memperoleh warisan hampir dapat diabaikan. Seberkas cahaya putih muncul di udara, lalu menjelma menjadi wujud mempesona Duandong River. Era baru saja berlalu. Duandong River memejamkan matanya, tetapi air matanya sudah mulai mengalir. Meskipun kecepatan waktu dipercepat dalam alam semesta mini, namun itu hanya dibatasi hingga 10.000 kali. Namun kamu telah berhasil menerobos hambatan ketiga. Tidak pernah dalam mimpi terliarku. Di jalan menuju keputusasaan ini, aku akhirnya menemukan keturunan seperti dirimu. Ekspresi setiap klan, setiap makhluk agung yang hadir, mereka berubah drastis. Mungkinkah Duandong River ingin segera memberikan warisan kepada Lofeng? Aku telah berbuat salah kepada para leluhur dari generasi ke generasi. Duandong River memejamkan matanya saat tubuhnya bergetar. Ekspresi kesedihan mendominasi wajahnya saat dia perlahan membuka matanya dan menatap Lofeng. Aku telah berbuat salah kepada mereka. Akulah yang membuat semua denyut nadi garis keturunan Duandong River jatuh ke dalam pemusnahan. Denyut nadi Duandong River yang sangat mulia dan kuat, dengan era kejayaan dan ketenaran yang tak terhitung jumlahnya, yang pernah berdiri paling memukau di puncak dunia. Tapi aku telah membawa denyut nadi garis keturunanku ke dalam pemutusan akhir. Aku seorang pendosa, tapi aku tidak punya pilihan. Bima Sakti, kau pandai memahami dan kemampuanmu hampir setara denganku. Tidak peduli apapun, setidaknya untuk warisan generasi ini, aku mampu menemukan pewaris yang tidak kalah hebat dariku. Kau hanya dalam satu era telah menembus hambatan ketiga. Selamat Bima Sakti. Jika kamu bisa terus maju dan mencapai titik kemacetan keempat, mereka satu persatu akan disingkirkan dan dimusnahkan untuk merayakan klaim warisanmu.
Hampir 10.000 makhluk agung yang hadir terkejut. Selama 3 era, kali ini waktu yang dibutuhkan untuk memahami permainan Kaisar Bada adalah total 3 era. Dalam 3 era ini, jika kamu dapat menerobos untuk mencapai kemacetan keempat, maka bahkan jika aku mati, aku tidak akan merasa malu terhadap generasi leluhur. Saat Duandong River mengucapkan kalimat terakhirnya, sosoknya mengecil dan menghilang. Seluruh koridor kembali sunyi. Banyak sekali makhluk agung yang memandang Lo Feng. Di mata mereka ada kecemburuan, kegilaan, kekaguman, keterkejutan, kedengkian, kebencian. Lo Feng memejamkan matanya dan terus berusaha keras untuk memahami permainan Kaisar Bada. Waktu berlalu dengan cepat. 29.000 tahun. Batas akhir dari garis waktu 3 era semakin dekat. Semua orang gelisah. Semua merasa khawatir. Mereka khawatir Lo Feng mungkin benar-benar berhasil mencapai terobosan dan melewati hambatan keempat. Di alam semesta virtual, pria berjubah putih menatap Lo Feng. Dia benar-benar terkejut. Lo Feng meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Sepanjang proses permainan Kaisar Bada, dia melihat kecepatan Lo Feng semakin cepat. Kemampuannya untuk memahami terus meningkat, dan bakatnya juga berkembang dengan kecepatan yang mengerikan. Lo Feng seperti sepotong besi tua yang berevolusi menjadi sepotong baja yang sangat halus. Ia merasa tidak masuk akal evolusi makhluk agung bisa secepat itu, terutama menuju tahap akhir saat Lo Feng menguraikan tahap demi tahap tanpa henti, seperti reinkarnasi seekor ponik yang setelah kematiannya tidak ada yang bisa menghentikannya. Sebelumnya, dia hanya berkultivasi dalam waktu yang singkat, terenung guru Origin. Dan kali ini, belajar selama 30.000 tahun dalam percepatan 10.000 kali kecepatan waktu. Yang berarti 30.000 era. Apakah karena waktu yang cukup kali ini? Tidak, generasi sebelumnya telah melihat banyak makhluk hebat berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak berujung. Tetapi situasinya tidak pernah menjadi begitu ekstrim. Mungkinkah penduduk bumi awalnya memiliki sesuatu yang unik di dalam jiwa mereka? Dan Lo Feng kebetulan adalah yang paling mempesona dari semuanya. Guru Origin memikirkannya dengan matang. Penduduk bumi sangat istimewa karena kondisi pikirannya dilengkapi dengan kemauan yang sangat kuat. Begitu pemahaman tercapai, terobosan akan cepat terjadi. Sosanke merombak bumi sehingga membawa perubahan pada sebagian ras manusiaku. Bagian manusia ini sekarang menjadi denyut nadi penduduk bumi. Sambil mengerutkan kening, Guru Origin berpikir, di seluruh alam semesta asli, atau bahkan di seluruh samudra semesta, apa yang masih belum dapat kulihat secara menyeluruh, selain leluhur dari 2 tanah suci yang belum pernah menampakkan diri, ada Sosanke yang sama misteriusnya. Lo Feng benar-benar tenggelam dalam dunia yang dipenuhi dengan permainan Kaisar Bada dan teknik-teknik rahasia. Ia mulai mempelajari permainan Kaisar Bada sebagai seorang amatir, tetapi seiring berjalannya waktu, dengan mengasah tekad, kemampuannya untuk memahami meningkat secara mendasar melalui semua pembelajaran yang ia lakukan. Karena berbagai alasan, ia menjadi kecanduan. Sekarang ia terobsesi mempelajari permainan Kaisar Bada. Tahap ke-3890, Lo Feng berhenti sejenak untuk bernapas dan merasakan waktu. Dengan sedikit cemberut, dia mengeluh. Batas waktu 3 era semakin dekat. Apakah aku mampu melakukannya tepat waktu? Namun, jadi bagaimana jika aku tidak mampu melakukannya tepat waktu? Permainan Kaisar Bada sangat menguntungkanku. Bahkan jika aku benar-benar bersentuhan dengan warisan itu, aku memiliki keyakinan penuh bahwa aku akan dapat merebutnya. Pada akhirnya, Lo Feng hanya berhasil memecahkan kode hingga tahap ke-3911. Ini sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Bagaimanapun, ia telah menghabiskan sedikit lebih dari 1 era untuk akhirnya menembus kemacetan ketiga. Duandong River menatap semua orang dan perlahan mengumumkan, pada akhir 3 era, seleksi melalui permainan Kaisar Bada berakhir. 292 berhasil menembus kemacetan pertama, 5 berhasil menembus kemacetan kedua, 2 berhasil menembus kemacetan ketiga. Para makhluk agung di bawah Duandong River mulai berteriak, "Tolong beri kami lebih banyak waktu." Namun, sinar cahaya keemasan keluar dari pilar-pilar kristal yang banyak di dalam koridor hidup dan mati. Cahaya keemasan itu dapat membangun istana.
Cahaya itu juga dapat digunakan untuk menyerang. Dalam sekejap mata, hampir 10.000 makhluk agung yang hadir musnah, berubah menjadi debu. Pada akhirnya, hanya sekitar 300 yang selamat. Permainan Kaisar Bada akhirnya berakhir. Langkah selanjutnya adalah mulai menghubungi warisan. Ini adalah warisan legendaris dari The New Duandong River. Kalian semua akan terus maju. Setelah mencapai aula berikutnya, kalian boleh mulai menerima warisan. Di alam semesta virtual, pria berjubah putih itu berdiri di depan pilar batu sambil tersenyum. Dia mengangguk. Setidaknya aku berhasil sebelum 3 era besar. Aku akan menghentikan decodingku di sini. Aku telah mencapai tahap ke-6002. Lelaki berjubah putih itu tertawa pelan dan menggelengkan kepalanya. Di dalam sebuah istana, Duandong River melihat makhluk-makhluk hebat bersemangat. Dia berkata, "Jangan terburu-buru. Secara teori, kalian semua dapat memulai warisan yang sebenarnya. Namun, ada yang ingin kutanyakan. Aku akan mengampuni kandidat lainnya, tapi aku ingin bertanya kepada 7 Trugat. Dari 7 Trugat, 6 berasal dari era alam semesta pertama, sementara 1 berasal dari era alam semesta kedua. Mereka jauh tertinggal kali ini, dan mereka telah dihancurkan selama permainan Bada. Jika kamu tidak menjawab dengan tepat, kamu kehilangan kesempatan untuk menerima warisan," kata Duandong River. "Bukannya aku tidak memberimu kesempatan, tetapi Duandong River memiliki persyaratan khusus untuk alam semesta mini. Begitu alam semesta mini terbentuk, jalannya akan dibatasi. Jika struktur alam semesta milikmu tidak dapat memenuhi persyaratanku, kamu tidak akan memenuhi syarat untuk menerima warisan." Semua Trugat tercengang. Universe Master dan Kesatria relatif lemah dan belum membentuk alam semesta mini, kata Duandong River. Mereka tidak memiliki masalah ini. Orang yang menerima warisan dari Duandong River akan diinstruksikan bagaimana menyusun alam semesta mininya. Namun, semuanya sudah diperbaiki. Izinkan aku bertanya ini, seperti apa alam semesta mini kalian? Semua Trugat ragu-ragu. Mereka ingin menjawab dengan alam semesta mini yang diinginkan Duandong River, tetapi mereka hanya bisa mengarang jawaban. Duandong River juga tidak bodoh. "Katakan saja padaku." Duandong River mengerutkan kening. "Apa yang kau tunggu? Kau bicara dulu." Dia menunjuk ke arah Tiebu Demon Master. Master Iblis Tiebu ragu-ragu sejenak lalu berkata, "Ketika aku berubah menjadi Trugat dari seorang Universe Master, aku menciptakan 8 dimensi di sekitar alam semesta mini. Semuanya terhubung dengan asal-usul alam semesta dan menstabilkan alam semesta kecil. Itu hukum biasa." Duandong River menyeringai dan menggelengkan kepalanya. Selanjutnya, dia menatap guru sejati kedua. Semua Trugat berusaha mengarang kebohongan untuk memenuhi tuntutan Duandong River, tetapi dia tidak tertipu. Setelah mendengar semua jawaban dari para Trugat, dia menggelengkan kepalanya. Tanpa instruksi dari makhluk yang lebih kuat, kalian bahkan tidak dapat memikirkan cara yang lebih canggih untuk menciptakan alam semesta. Tidak seorang pun dari kalian bertujuh dapat mewarisi, dan kalian tidak memiliki cukup potensi. Jika kalian dapat memecahkan 6.000 teka-teki, kami akan bersedia membayar harganya. Namun kalian terlalu kurang memenuhi syarat untuk menerima warisan Duandong River milikku. 7 Trugat memandang putus asa karena mereka datang ke sini untuk mencoba menerima warisan. Mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan saat memainkan permainan Kaisar Bada, dan mereka semakin gagal karena alam semesta mini mereka. Inilah yang dimaksud dengan warisan. Warisan didasarkan pada pengalaman para leluhur, dan mereka menemukan jalan untuk menjadi makhluk puncak. Para leluhur membayar harga yang mahal untuk warisan itu, dan warisan itu sangat berharga, sehingga bahkan kedua leluhur dari Tanah Suci pun menginginkannya. Tidak ada satupun dari kalian bertujuh yang memenuhi syarat. Duandong River menunduk. Selain kalian bertujuh, tidak ada satupun kandidat dari klan Mata Dewa yang memenuhi syarat.
dan mereka semua akan mati. Lo Feng tercengang, begitu pula semua orang dari klan Mata Dewa ikut tercengang. Guru sejati ketujuh, dia mengeluarkan harta karun sejati tertinggi, yaitu benteng tebing es. Ia segera masuk ke benteng tebing es yang semakin membesar. Semua orang dari klan Mata Dewa memasuki benteng tebing es. Semua 28 kandidat dari klan Mata Dewa memasuki benteng tebing es lalu mendarat di lantai, diikuti oleh suara geram yang berkata, "Tuan Duandong River, apa maksudnya ini?" Duandong River menunduk dan berkata, "Ini hanya permintaan dari temanku. Aku berutang padanya, jadi aku mengiyakannya saja." Oke guys, sampai di sini dulu episode kali ini. Sebelum video berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.